Indonesia baru aja melakukan sesuatu yang, wah, bersejarah banget. Mereka akhirnya mengganti total kitab hukum pidananya. Dan ini bukan kitab hukum biasa loh. Ini adalah warisan dari era kolonial Belanda yang umurnya udah lebih dari 100 tahun. Prosesnya puluhan tahun. Jadi ini benar-benar sebuah babak baru yang monumental buat hukum di Indonesia. Jadi, coba deh bayangin, gimana rasanya kalau hukum pidana di negara kita itu peninggalan zaman penjajahan? Nah, itu bukan cuma pertanyaan gimana jika loh. Sampai baru-baru ini, ya itulah kenyataan yang kita hadapi di Indonesia. Makanya, lahirnya KUHP baru ini bukan cuma soal ganti aturan. Ini lebih dalam dari itu. Ini soal deklarasi identitas. Sebuah langkah besar buat mastiin hukum kita itu ya, hukum yang Indonesia banget, yang mencerminkan nilai-nilai kita sendiri. Oke, biar kita semua paham betul sebesar apa perubahan ini, kita bakal bedah bareng-bareng ya. Ada 5 poin utama yang akan kita bahas. Pertama, kita lihat dulu konteks lahirnya KUHP baru ini. Terus, kita masuk ke filosofi di baliknya. Ini penting banget. Ketiga, gimana hukum ini menjawab tantangan zaman digital. Nah, yang keempat, ini yang seru. Kita akan lihat pasal-pasal yang paling banyak jadi perdebatan. Dan terakhir, kita intip, abis disahkan, terus apa? Yuk, kita mulai aja. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu. Kenapa sih KUHP lama harus diganti? Nah, akar masalahnya itu, KUHP yang kita pakai selama ini, itu tuh produk warisan langsung dari zaman kolonial Belanda. Bayangin, jadi KUHP 2023 ini bukan sekedar revisi kecil-kecilan. Ini lebih kayak sebuah proyek besar untuk dekolonisasi hukum kita. Tujuannya jelas, yaitu melepaskan diri dari kerangka hukum peninggalan penjajah dan membangun sistem hukum yang benar-benar berakar pada nilai-nilai kita, nilai-nilai Pancasila. Sekarang kita masuk ke jantung perubahannya. Ini bukan cuma soal pasal, tapi soal cara berpikir. Ada pergeseran filosofi yang luar biasa mendasar di KUHP baru ini. Kalau dulu hukum pidana itu tujuannya lebih ke pembalasan, orang salah ya dihukum setimpal, sekarang fokusnya bergeser. Tujuannya jadi untuk perbaikan dan pemulihan. Jadi kita nggak cuma mikirin gimana cara menghukum, tapi juga gimana cara memperbaiki pelaku dan memulihkan keadaan. Ini benar-benar ngubah total cara kita memandang hukuman. Dan contoh paling gamblang dari perubahan filosofi tadi, coba lihat soal hukuman mati. Dulu di KUHP lama, kalau udah divonis mati, ya udah selesai. Sifatnya final sebagai bentuk pembalasan tertinggi. Nah, di KUH baru, ini beda banget. Hukuman mati itu sekarang nggak lagi mutlak. Ada yang namanya masa percobaan 10 tahun. Ini adalah sebuah pintu yang dibuka untuk kemungkinan rehabilitasi. Pergeserannya besar sekali kan? Terus gimana sih cara kerjanya masa percobaan ini? Gini, prosesnya itu bertahap. Jadi pertama, hakim menjatuhkan vonis mati. Tapi ada tapinya, yaitu dengan masa percobaan 10 tahun. Nah, selama 10 tahun itu, si terpidana ini bakal diawasi ketat di penjara. Kalau selama itu dia menunjukkan penyesalan, berkelakuan baik, pokoknya berubah jadi lebih baik, hukumannya bisa diubah. Jadi apa? Jadi penjara seumur hidup atau 20 tahun. Pentingnya untuk dicatat, ini bukan pengampunan otomatis. Ini adalah sebuah kesempatan yang harus benar-benar diperjuangkan. Dan esensi dari pemikiran baru ini terangkum dengan sangat baik dalam kutipan ini. Intinya, pidana mati itu bukan lagi cuma soal negara balas dendam. Bukan. Tapi jadi sebuah instrumen yang justru membuka ruang untuk keadilan yang sifatnya memperbaiki atau korektif. Nah, ini menegaskan lagi kan, tujuan utamanya sekarang itu perbaikan, bukan lagi sekedar pembalasan. Penting juga nih buat dicatat ya, filosofi baru ini tuh nggak cuma berlaku buat hukuman mati aja loh, cakupannya jauh lebih luas. KUHP baru ini juga memperkenalkan banyak alternatif hukuman lain. Ada yang namanya pemaafan hakim buat kasus-kasus ringan, ada pidana kerja sosial, ada juga pidana pengawasan. Jadi hakim itu sekarang punya toolkit yang lebih banyak. Mereka bisa menerapkan keadilan yang lebih pas untuk tiap kasus. Nggak melulu harus masukin orang ke penjara. Oke, selain mengubah filosofi hukuman, ada satu lagi tantangan raksasa yang dijawab sama KUHP baru ini, yaitu soal modernisasi. Ya gimana enggak, KUHP lama kan dibuat jauh sebelum ada internet, smartphone, atau media sosial. Dunia udah berubah total. Makanya, salah satu tujuan utama pembaruan ini adalah untuk mengupdate definisi-definisi hukum supaya relevan dengan era digital dan bisa menjerat kejahatan-kejahatan modern. Contohnya ya, kita ambil yang simpel aja, definisi kata barang. Dulu, kalau kita ngomongin barang dalam konteks hukum pidana, itu pasti sesuatu yang bisa dipegang, ada wujudnya. Nah, sekarang coba lihat.
KUHP baru ini secara jelas bilang kalau data dan program komputer itu termasuk barang. Artinya apa? Artinya, data digital kamu, file-file kamu, itu sekarang punya status hukum yang sama kayak dompet atau handphone kamu. Kalau ada yang nyuri, ya itu tindak pidana. Sama juga nih dengan kata masuk. Dulu masuk ya artinya masuk ke rumah orang, ke gedung. Sekarang, definisi itu diperluas. Masuk juga berarti mengakses komputer atau sistem komputer tanpa izin. Jadi, tindakan kayak hacking, meretas, atau login ke akun orang lain tanpa izin, itu sekarang secara eksplisit dianggap ilegal dengan menggunakan konsep hukum yang sebenarnya udah lama ada. Keren kan? Nah, namanya juga perubahan hukum sebesar ini ya, pasti ada kontroversinya, nggak mungkin nggak ada. Sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin paling sering jadi bahan omongan, paling banyak diperdebatkan. Disinilah kita lihat ada semacam tarik-menarik antara hak dan kebebasan individu dengan kepentingan negara untuk menjaga ketertiban umum. Penting banget untuk saya sampaikan ya, di bagian ini kita akan sajikan apa adanya secara netral sesuai dengan apa yang tertulis di dalam hukumnya, supaya kita semua bisa lihat langsung. Di tabel ini, kita bisa lihat beberapa contoh pasal yang paling jadi sorokan. Ada soal menyerang kehormatan presiden, ada soal demo tanpa pemberitahuan, tapi perhatikan baik-baik deh kolom pengecualiannya. Itu kuncinya. Hukum ini tuh sebenarnya ngasih pengecualian. Misalnya, kalau kritiknya itu buat kepentingan umum. Nah, disinilah perdebatannya muncul. Siapa yang berhak nentuin apa itu kepentingan umum? Tafsirnya kan bisa beda-beda. Fleksibilitas inilah yang bikin sebagian orang khawatir. Selain itu, ada juga pasal-pasal soal moralitas yang ramai banget dibicarakan. Misalnya soal hidup bersama tanpa menikah atau seks di luar nikah. Tapi ada satu syarat yang super penting dan sering kali terlewat. Negara, dalam hal ini polisi, gak bisa tiba-tiba datang dan nangkap orang. Gak bisa. Kasus ini baru bisa diproses kalau dan hanya kalau ada laporan resmi dari keluarga terdekat. Siapa? Ya pasangan sahnya, orang tuanya, atau anaknya. Dalam istilah hukum ini namanya delik aduan absolut. Jadi, kalau nggak ada yang lapor dari keluarga inti, ya nggak ada kasus. Oke, jadi undang-undangnya udah disahkan. Palu udah diketok. Tapi, apakah ceritanya selesai sampai di situ? Oh, tentu tidak. Justru, ujian yang sebenarnya itu baru akan dimulai sekarang. Pertanyaannya bukan lagi apa isi hukumnya, tapi bagaimana hukum ini nantinya akan ditafsirkan dan dijalankan oleh ribuan aparat penegak hukum di lapangan, mulai dari polisi, jaksa, sampai hakim di seluruh pelosok Indonesia. Tantangan terbesarnya itu, seperti yang ditekankan di kutipan ini, adalah menyatukan persepsi. Ini krusial banget. Coba bayangin, kalau satu pasal yang sama ditafsirkan beda oleh hakim di Jakarta, jaksa di Surabaya, dan polisi di Papua, wah bisa kacau kan? Tujuan besar dari reformasi hukum ini bisa-bisa nggak tercapai. Makanya penerapan yang konsisten di seluruh Indonesia itu jadi kunci mutlak keberhasilan KUHP baru ini. Jadi, apa kesimpulannya? Di atas kertas, di dalam dokumen undang-undang, hukum pidana Indonesia itu udah berubah secara fundamental. Ini sebuah lompatan besar, tapi pekerjaan yang sesungguhnya itu baru aja dimulai. Pertanyaan terbesar yang menggantung sekarang bukanlah lagi apa isi hukumnya, tapi gimana nanti penerapannya di lapangan. Dan jawaban dari pertanyaan itulah yang nanti akan menentukan seperti apa wajah keadilan di Indonesia, bukan cuma buat kita, tapi juga untuk generasi-generasi setelah kita.